Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore Pak Mei. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Daru baik, Pak Daru sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak Mei. Ya Pak Mei, mohon maaf ini saya ada tugas untuk mensupervisi Pak Mei berkaitan dengan pembelajaran Pak Mei di kelas. Ya, itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal keterkaitannya dengan Pak Mei dalam proses pembelajaran. Saya yakin Pak Mei juga sudah profesional lah dalam hal pembelajaran. Cuma di sini saya ingin melakukan observasi, pengamatan keterkaitan dengan proses pembelajaran dari Pak Mei itu sendiri. Oke, jadi untuk supervisi ini ya kan besok Pak Mei akan melakukan pembelajaran ya Pak ya. Nah, saya ingin mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari Pak Mei sendiri apa untuk pertemuan besok. Untuk pertemuan besok kebetulan kelas saya itu lagi membahas topik tentang energi alternatif ya. Itu salah satu capaian pembelajaran yang ada di fisika fase E. Nah, untuk agenda besok kelas saya sudah mulai untuk praktek pembuatan miniatur lah Pak. Bisa dikatakan miniatur atau rancang bangun atau prototipe, yaitu sebuah alat yang bisa menghasilkan sebuah energi, tapi dari sumber-sumber energi terbarukan. Nah, jadi anak-anak besok sudah mempraktekkan pembuatan alat itu. Jadi tujuan pembelajarannya membuat project based learning. Membuat apa Pak? Membuat miniatur Pembangkit energi listrik dengan ya gitu aja lah, miniatur untuk alat pembangkit energi listrik. Oke, membuat miniatur Pembangkit listrik. energi listrik Yes. ya. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Mei sendiri apa untuk anak-anak itu sendiri nanti? Maksudnya pengembangan kompetensinya Iya, apa? betul. Pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai ketika Pak Mei nanti akan melakukan pembelajaran itu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ya kaitannya keterampilan anak dalam merangkai alat. Oke. Itu yang pengen saya, karena kan biasanya di kurikulum sebelumnya itu lebih banyak teori, sedangkan prakteknya itu hanya di bab-bab tertentu saja. Tapi di kesempatan kali ini saya juga anak pengen setelah mereka mendalami materi teoritisnya, maka sekarang mereka tinggal mempraktekkan. Karena fisika kan sebetulnya yang lebih relevan itu apa yang anak-anak hadapi setiap harinya kaitannya dengan listrik tadi itu Pak. Maka kemampuan keterampilan dalam pembuatan alat itu menurut saya salah satu yang menjadi ini untuk saya kembangkan. Oke, kreatif berarti ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan kreatif. Keterampilan Kreatif dalam membuat. Oke. Terus selain kreatif apa lagi Pak mungkin Pak? Ada Kalau nggak? selain kreatif ya anak saya coba untuk berpikir apa ya, dalam bahasanya itu mungkin berpikir kritis ya. Oke, Karena berpikir kritis. anak kan setiap saat hanya menggunakan listrik yang memang sudah siap pakai di rumah kan. Pengen nyalain lampu tinggal cetet gitu kan, pengen nyarger handphone tinggal colok. Tapi bagaimana mereka tahu sebenarnya proses listrik itu dibuatnya dari mana gitu. Berarti bernalar kritis ya Pak? Bernalar kritis, Bernalar kritis, jadi anak-anak ingin diupayakan untuk istilahnya memiliki pemikiran tentang bagaimana cara kerja, terus cara membuat dan lain sebagainya. Membangkitkan listrik itu sendiri. Oke, ya. Terus untuk hanya itu aja Pak mungkin, atau ada lagi mungkin? Selain itu ya, Area karena pengembangannya. setelah alat itu dibuat kan mereka harus mempresentasikan alatnya itu. Nah, untuk presentasi sendiri saya memberikan kriteria bahwa setiap anak nanti harus mempresentasikan, jadi tidak boleh ada juru bicara. Di sini saya menekankan anak itu mencoba belajar public speaking. Jadi percaya dirinya itu, mungkin kan mereka kadang ketika presentasi mewakilkan ke satu orang karena mungkin kurang pede, nggak mandiri dan sebagainya. Di sini saya coba untuk anak itu bisa speak up lah, gitulah. Oke. Berarti apa istilahnya, anak-anak nanti produknya itu sendiri ya Pak ya? Maksudnya individu? Oh, ini produknya kelompok. Kelompok Produknya ya, kelompok. cuman
pada saat presentasi semua anggota kelompok harus memaparkan. Oh gitu. Ya mungkin ada yang kebagian pendahuluan perkenalan, ada yang kebagian alat dan bahan, cara pembuatan, ada yang kebagian ini manfaatnya alat untuk apa dan cara kerjanya. Oke, baik. Oke. Terus untuk strateginya, ya, strategi apa yang kira-kira dipersiapkan oleh Pak Mei untuk mencapai area pengembangan itu dan tujuan pembelajaran itu tadi? Oke. Yang pasti untuk strategi saya bekali dulu anak-anak dengan konsepnya dulu ya Pak ya. Oke. Jadi saya kasih ada contoh-contoh penerapan teknologi sederhana baik di zaman dulu ataupun zaman sekarang. Terus kemudian secara fisika sedikit mungkin saya memberikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan hal itu apa itu energi dan usaha dalam hal ini. Yeah. Terus kemudian saya harus memancing anak untuk meminta anak mencari referensi terkait dengan alat yang mereka akan buat, karena di media sosial, di internet kan sekarang sudah banyak sekali. Masa sih kita nggak bisa bikin salah satunya itu? Nah, kalau hanya melihat mungkin anak bisa memahami informasi yang ada, tapi ketika mereka membuat itu suatu keterampilan yang berbeda. Nah, mereka akan menghadapi suatu masalah yang berbeda daripada hanya melihat di video itu. Oke, kalau secara model pembelajaran itu masuk apa Pak? Ini maksudnya product based learning. Oh, project based learning ya. Oke, berarti strategi yang digunakan untuk waktunya sendiri Pak. Untuk waktu dari pembuatan produk itu apakah hanya cukup satu kali pertemuan atau enggak? Kalau waktu saya alokasikan 3 minggu pertemuan. 3 minggu berarti 3 minggu sekitar 2-3 kali pertemuan. Oh iya, 2-3 kali. Nah untuk besok berarti pertemuan berapa Pak? Untuk besok ini pertemuan yang sudah terakhir ini berarti. Oh berarti pertemuan ketiga. Iya betul, ada yang sudah selesai, besok bisa dipresentasikan. Oh gitu ya, oke. Oke, baik. Berarti mungkin untuk kegiatan praobservasi cukup sekian ya Pak ya. Okay. Besok saya ingin melihat Pak Mei ketika proses pembelajaran ya. Dan jangan jangan jadi sungkan ya Pak ya. Yes. Jadi di sini ya saya hanya menjalankan tugas saja untuk melakukan supervisi akademik berkaitan dengan proses pembelajaran. Siap. Oke, gitu aja Pak Mei. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Bolak-balik. Sekarang jarum-jarum ini ya. Kalau bikin sendiri? Langsung main. Ini bisa dilepas lagi nggak ini? Ya maksudnya ini dikit balik nih. Yang kanan kirinya juga sih. Pinjam lagi baterainya. Tapi ini pakai itu ya. Itu kan gede banget, kenapa kan di bawah aja? Ya, orang-orang. Iya, itu gede banget tuh. Lampunya juga. Oh, coba ya, Pak. Ya, boleh silakan. Yang dulu di sini. Nyala Pak, tapi sayangnya di situ salah stop. Itu tergantung bau mulutnya. Nggak tahu kalau kita coba salah dong. Aduh kayaknya pada pulang kenceng sih Pak. Iya. Coba kapan? Tuh. Oke. Tapi Saya coba, tiup. Oh makanya kan di jalan di udah nempel lah. kau pakai kipas sih? Gak nyala kan Pak? Kurang gitu nggak mau saya keluar juga tuh. Nangkapnya tuh panjang. Didirannya apik. Oh.
Bisa nyala ya. Lampunya nyala ya. Ini kalau 2 aja bisa lebih terang lagi loh. Ini dua ini Satunya dua-duanya nyala. nyala. Oh iya, oke. Dibikin paralel apa seri? Paralel ya. Kalau salah satunya mati, satunya tetap bisa nyala kan? Yang listrik utamanya. Oke. Udah panas tapi nggak mau ya? Iya Pak. Nyoldernya benar. Ini Pak, dinamanya yang dipakai cuma buat variasi. Variasi yang ini. Yang dalam Pak. Ini kan ada spesifikasinya kalau nggak salah 5,5 volt. Dan dia itu menyalanya itu dibikin 2 WD ya. For WD. 4 WD. Kemarin sudah pernah dicoba dulu sebelum diuji ke ini apa Begini tadi malam Pak. Datang salah, tadi malam Pak. Ini wait datang apa? Datang kurir Pak. Harusnya diuji dulu sehingga nanti kita tahu dia berfungsi dengan baik apa enggak. Tapi kan beli 2 ya Pak. Mereka malu di kelompok kita jadi Pak. Iya Pak. Gimana? Kan belinya 2 Pak. Nah, di kelompok itu jadi panel kan di rumah. Kan Dengan instalasi yang sama, panelnya sama. dengan rangkaiannya sama gini. Oh, enggak beda. Yang satunya lampu. Oh, langsung ke lampu. Iya. Ini ke dinamo. Dinamonya nggak mau masuk. Tapi ini udah dilem ya, Mas? Tapi bisa dicampur sih Pak. Kan bisa dicampur. Cuma pakai double tip. Iya. Kalau misalnya nggak nyala, kemungkinannya kebalik aja kabelnya itu. Karena kan dia rangkaian DC. Kalau rangkaian DC, dia nggak bisa kebalik karena arusnya searah. Kecuali kalau dia bolak-balik lah. Kalau bolak-balik rangkaian AC itu mau kabelnya dibalik atau dibolak tetap sama. Tapi kalau DC itu harus sama kayak tadi punya kelompoknya sama. Eliza kan? Itu begitu dibalik kabelnya dia baru bisa nyala. Begitu paling tinggal balik kabel ya Pak. Ya coba ya, dibalik dulu kabelnya. Bisa dibongkar lagi kan? Harusnya ada Pak. Jadi tolong yang nanti akan bertanya kalian sendiri ya. Kalian sendiri menanyakan gimana sih caranya teman-teman rame gawe dewek. Ya. Jangan ini dibuatkan atau beli jadi atau gimana lah. Kamu tanya semaksimal mungkin supaya kamu terpuaskan dengan jawaban mereka, oke? Gitu ya. Dari 3 kelompok yang sudah siap dulu. Kira-kira siapa yang mau maju pertama kali? Silakan. Gimana? Oh iya jelas. Ya, langsung. Maju, oke silakan. Kita beri kita dulu untuk yang maju ya. Jangan lupa ya Mas, untuk presentasinya setiap anggota kelompok harus speak up. Jadi nggak ada juru bicara. Juru bicara hanya milik presiden. Kalau kelompok 10 semuanya harus ngomong. Oke? Kita sambut kelompok yang pertama dari Pembajang. Nama alatnya apa? Ya, silakan. Time show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil buat miniatur rumah dan di atasnya terdapat panel surya. Jadi di masa sekarang ini tentunya kita sering menggunakan energi seperti batu bara, minyak bumi, fosil dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya energi tersebut suatu saat akan habis. Lalu ada penggaris, pulpen, dan laptop. Dan selanjutnya untuk membuatnya ini kita perlu rangka-rangka rumahnya. Yang pertama, setelah dirangkai rangka rumahnya sedemikian rupa, lalu kita menempelkan panel suryanya dan membunding sedikit untuk menyambungkannya ke lampu LED. Dan perlu diingat bahwa kalau menyambungkan lampu LED itu untuk arus positif dan negatif jangan sampai menggabung agar tidak terjadi arus pendek. Jadi cara kerja dari alat ini yaitu kita harus melepaskan cahaya matahari ke panelnya, lalu panel tersebut akan menyerap cahaya matahari tersebut dan merubah menjadi listrik, lalu listrik itu akan menyalur ke kabel dan
menghubungkan ke lampu sehingga lampu tersebut dapat menyala. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan. Jadi itu kan sebenarnya kan dengan menyerap cahaya matahari. Nah ini kan cahayanya dari bawah ini bisa nyala. Berarti kan panelnya udah menyimpan panas. Kayak panelnya bisa menyimpan cahaya tanpa menggunakan baterai itu ya. Tapi terang pasirnya pas Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang lain. Itu kan jadi cara itu kan udah disimpan kan sinar matahari ini. Jadi cara nyusunnya gimana terus ada kendala nggak waktu seperti itu? Mungkin dari pemahaman kendalanya. Harus secara juga itu punya isinya. Kayaknya kalau misal sinar mataharinya kan di sini enggak gitu. Kenapa bisa? Mati nggak coba? Oh iya, mati Pak. Coba dikasih lihat ke Alfi. Oh iya Pak. Mati. Terus kalau dibuka nyala. Nah, artinya ketika dalam kondisi tertutup sama sekali nggak ada intensitas cahaya yang masuk. Oh iya. Jadi bukan dia menyimpan secara langsung, tetapi sebetulnya di ruangan ini pun ada intensitas cahayanya. Bisa dari lampu, ya kan? Bisa dari pantulan-pantulan cahaya matahari. Apalagi kalau alat ini ditaruh di luar ruangan yang langsung bersentuhan dengan sinar matahari, itu pasti nyalanya akan semakin terang. Itu ya, buktinya aja ketika ditutup, gimana keadaan lampunya? Mati. Ketika dibuka, nyala. Berarti konsepnya itu bukan menyimpan cahaya. Ya. Konsepnya bukan menyimpan di dalam panelnya itu, tapi intensitas. Bahkan gak hanya mungkin ini karena cahayanya Pak Badrun yang terlalu tinggi ya, cahaya wajahnya itu. Aduh, Masya Allah. Jadi nggak mesti cahaya matahari pun bisa, cahaya lampu pun dia bisa menyerap. Karena konsepnya adalah intensitas cahaya matahari ya. Cahaya itu kan nanti dia punya energi. Ya, kalau kita nanti belajar lebih lanjut di gelombang, dia punya sangat menarik sekali bagi saya. Ini salah satu contoh memanfaatkan energi terbarukan. Kalau kamu pakai baterai untuk menggerakkan, itu namanya bukan energi terbarukan. Karena energi dari baterai sendiri itu udah energi yang sifatnya sudah disediakan. Tapi kita sekarang sedang mencoba menangkap energi dari alam. Kalau kamu merpati putih, saksikan menangkap energi alam ya. Itu dalam bentuk imajinatifnya. Karena kita menangkap energi alam dalam bentuk fisiknya. Dan merubahnya menjadi bentuk energi yang lain yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, anak-anak sekalian. Saya panggil anak-anak sebenarnya. Mahasiswa sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Minggu depan berapa kelompok lagi yang belum maju? Angkat tangan kelompok yang belum maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Banyak banget ya. Coba kelompok yang belum maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masih ada 6 kelompok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari saya masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita cukupkan saja dulu buat kalian beres-beres. Karena setelah ini ada pelajaran lagi ya. Demikian mungkin untuk pelajaran musik hari. Terima kasih banyak atas pelajarannya. Yang belum maju silakan dimaksimalkan. Yang sudah maju kalian semuanya keren. Harapannya bisa nanti ketika udah besar dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ya, sedikit Purbalingga itu kan terutama daerah Toyareka. Itu kan hampir setiap tahun itu ada bencana angin puting beliung ya. Saya kok membayangkan di situ kenapa nggak dipilih-pilih aja, ya kan? Artinya di situ aliran anginnya itu kan bahkan bisa dijadikan sering ada bencana kan di situ kan. Nah mungkin salah satu strategi di situ. Di tempat yang lain ada namanya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat. Oke, siap Pak Mei ya. Gini Pak, ini sebenarnya pertemuan kita pada hari ini ya. Oke. Ini untuk membahas tentang apa istilahnya seperti pasca observasi ya Pak. Kemarin kan kita sudah praobservasi ya tentang pembelajaran apa yang ingin Pak Mei capai. Kemudian tadi saya juga sudah melihat Pak Mei sudah dalam proses pembelajarannya. Nah sekarang kita ingin mencoba bersama-sama untuk merefleksikan bersama keterkaitan dengan pembelajaran yang sudah Pak Mei lakukan nih Pak ya. Oke, untuk yang pertama mungkin dari Pak Mei sendiri setelah tadi melakukan proses pembelajaran, kira-kira refleksi apa yang bisa Pak Mei dapatkan dalam pembelajaran itu Pak? Ya, dalam pembelajaran itu yang salah satu poin yang saya tangkap ternyata anak itu ketika fisika itu kan identik dengan rumus, angka dan sebagainya gitu ya Pak ya, sehingga textbook lah sekalian begitu. Tapi ketika saya coba untuk anak-anak bikinkan proyek, terus mereka menginisiasi idenya dari banyak referensi, mencoba bikin, itu ada sesuatu hal lain yang ternyata ini positif juga ya dimiliki oleh anak itu. Kemampuan keterampilan mereka membuat alat, motorik, terus kemudian ide-ide mereka dalam membuat suatu proyek itu supaya lebih estetis itu yang saya sendiri mungkin juga tidak seluas ketika anak-anak yang bikin, yang tadi Pak Melewit ada yang rumah, terus ada yang rumput-rumputnya itu kan saya pikir kalau saya sendiri pun juga menuangkan ide itu agak lumayan susah juga, tapi ketika anak kok oke juga gitu. Artinya saya melihat ada potensi lain yang sebenarnya dimiliki oleh anak. Ya, memang tadi saya lihat anak-anak sih emang begitu antusias Pak ya. Iya. Anak-anak begitu antusias dalam hal pembuatan proyek itu ya, terlihat sekali bahwasanya anak-anak itu saya lihat hampir 95% itu anak-anak ikut berpartisipasi semuanya. Itu Pak. Untuk proses pembelajaran sendiri dalam artian seperti apa, model, urutan dan sebagainya, gimana Pak menurut Pak Mei? Kalau kita kan udah mulai dari beberapa minggu sebelumnya Pak. Ya. Jadi ini kita project kebetulan di fisika itu fase E kelas semester 2 itu kita hanya ada satu capaian pembelajaran ya, tentang energi terbarukan. Di awal saya sedikit menyampaikan materinya, tapi saya sampaikan bahwa nanti kita akan membuat sebuah project alat dan sebagainya. Nah awalnya dari perencanaan dulu, identifikasi ke anak-anak kira-kira apa sih problem tentang energi di lingkungan kamu atau bahkan dalam konteks negara kan gitu kan. Nah kira-kira apa dampaknya energi yang sekarang kita pakai. Saya kasihkan data-data untuk sebagai pemantik mereka, misalnya kayak ternyata Indonesia itu masih banyak menggunakan fosil, minyak bumi dan sebagainya yang sebetulnya itu kan malah justru membuat lingkungan semakin rusak gitu kan. Terus kemudian memancing energi apa ya kira-kira yang bisa menggantikan itu tapi bisa sustainable, bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan gitu kan. Terus akhirnya mereka muncul, oh ternyata bisa diklasifikasikan ada air, angin dan juga energi cahaya matahari. Nah kemudian dari berangkat dari situ, nah bisa nggak kita bikinkan alat atau miniaturnya aja dari jenis-jenis sumber energi ini menjadi sebuah alat yang bisa menghasilkan listrik dan bermanfaat. Nah baru di fase berikutnya adalah oke, anak-anak cari referensi dan sebagainya, mempersiapkan diri, kemudian mereka menentukan oh saya ingin bikin seperti ini. Oke, silakan tulis alat dan bahannya, kebutuhannya, kira-kira beli dan di mana, berapa biayanya. Tapi saya batasi itu. Kalau mungkin anak-anak nggak dibatasi kan biayanya biar bisa berulang. Ataupun kalau misalnya sebisa mungkin ya alat itu bahkan tidak mengeluarkan biaya gitu, diminimalisir, jangan sampai mengeluarkan biaya. Kalaupun mengeluarkan biaya dalam satu kelompok harus dipastikan jangan sampai ada yang merasa keberatan. Kalau dia merasa keberatan tapi memang itu keputusan kelompok ya silakan hubungi saya. Oke. Baru itu perencanaan sekitar 3 minggu Pak, 3 minggu. pembuatan alatnya. Oh, iya. Berarti untuk pertemuan tadi itu pertemuan ketiga ya Pak ya? Pertemuan ketiga, jadi sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan yang tadi Pak Mei ceritakan. Nah untuk pertemuan tadi sendiri Pak, yang barusan tadi Pak Mei lakukan itu, menurut Pak Mei sendiri apa refleksi apa yang bisa didapatkan pada pertemuan yang tadi Pak? Kalau yang tadi karena memang agenda kita kan presentasi, jadi bagaimana anak mengkomunikasikan. Nah saya kasih kriteria bahwa dalam presentasi itu tidak boleh ada juru bicara dalam kelompok, tapi semuanya harus speak up. Entah itu hanya satu anak
bagian memperkenalkan anak anggota kelompoknya juga masalah, yang penting mereka harus speak up gitu. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang saya tuh, wah ternyata ini ketika presentasi bagus juga ya. Bahkan saya malah mengapresiasi ngomongnya lebih lancar dari saya sendiri gitu loh. Nah, potensi yang seperti ini saya jarang ketemui kalau dalam pembelajaran yang biasa. Itu satu, bagaimana anak itu kemampuan mengkomunikasikannya bahkan lebih baik dari saya sendiri. Terus kemudian adalah ternyata ketika anak itu tampil di depan, tadi Pak Doro lihat ya, kelompok pertama ternyata antusias sekali, banyak yang tanya. Iya. Kelompok yang pertama dia mungkin karena memang solar cell ya, belum familiar, banyak orang familiar dengan teknologi itu. Anak itu sangat antusias dibandingkan ketika saya sendiri yang menyampaikan, Pak. Jadi mungkin saya melihat, oh ternyata memang gaya komunikasi anak-anak itu lebih nyaman ketika dengan satu grade-nya, satu teman sebayanya gitu ya. Iya, jadi saya menemukan, wah ternyata ini nanti bisa dijadikan model berikutnya untuk apa istilahnya, mungkin jigsaw atau pembelajaran berbasis teman sebaya gitu. Karena temannya hanya menyampaikan 1-2 kata, tapi yang merespon kok banyak gitu. Dibandingkan saya sendiri menyampaikan banyak, kan malah justru responnya kadang sedikit, kadang banyak, nggak stabil gitu. Oke, ya Pak, terima kasih. Terus untuk secara apa ya istilahnya area pengembangan yang Pak Mei ingin capai, kan itu kan ada 3 ya Pak ya kemarin ya Pak ya. Ada kreatif, kemudian bernalar kritis, dan juga bergotong royong. Nah, kira-kira menurut Pak Mei sendiri apakah itu tercapai? Yang pertama ya Pak, coba kita identifikasi dulu untuk yang kreatif. Saya kira kelihatan sekali muncul daya kreativitas anak-anak. Karena saya sendiri pun di awal kan banyak yang tanya, Pak, kalau ternyata kelompok saya dengan yang lain mengambil konteks sumber energi yang sama bagaimana? Gak masalah, saya bilang. Loh, terus nanti kalau sama bagaimana Pak? Gak masalah. Meskipun kamu referensinya sama, saya yakin pasti nanti hasilnya beda. Dan ternyata tadi betul, ketika ada 2 kelompok yang menggunakan sumber energi angin, meskipun secara teknis dia rangkainya sama, tapi hasil akhirnya produknya benar-benar beda. Artinya kreativitas mereka ternyata